tujuan kita awalnya untuk pemberdayaan masyarakat. Dan alhamdulillah setelah ada budidaya ini peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berhasil. Asik, kita panen udang. Sebelumnya, air tambak sudah dikurangi agar tidak terlalu dalam. Jadi, udangnya lebih mudah ditangkap. Memanen udang menggunakan jaring yang ditarik bersama-sama agar lebih praktis. Tambak udang yang saya panen milik kelompok Posdaya Mulyosari, Dusun Soge, Desa Sidomulyo, Ngadirejo, Pacitan. Udang yang ditambak berjenis Faname, yang disebut juga udang putih. Udang Faname sendiri berasal dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin. Dan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Udang Faname dibudidaya sebagai pengganti udang windu yang semakin sulit ditambakkan karena serangan virus white spot. Kelompok Posdaya Mulyosari membudidayakan udang Faname sejak tahun 2013 silam, beranggotakan 10 orang warga. Nah, Pak Suryo adalah kepala desa Sidomulyo yang juga menjadi penasihat kelompok. Panen perdana kelompok kala itu cukup berhasil, mencapai lebih dari 3 ton, dari 3 tambak berukuran 600 meter persegi. Nah, jadi untuk memanen udang Faname ini minimal harus menarik 2 kali jaring. Karena kalau hanya 1 kali saja, itu masih banyak udang yang keluar dari jaring. Dan sayang banget masih banyak udang yang tersisa. Termasuk sekarang ini udah tarikan yang kedua loh. Budidaya udang Faname tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jenis media untuk tambak yang digunakan pun bervariasi. Mulai dari tambak beralas tanah, kolam semen, kolam bak besar, alas terpal, dan tambak beralas plastik seperti yang dimiliki oleh kelompok Mulyosari ini. Udang Faname pasarnya terbuka luas, terutama untuk permintaan ekspor, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membudidayakannya. Udang Faname memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan bersuhu rendah dan adaptif terhadap perubahan kadar garam. Tingkat kematiannya relatif rendah. Nah Pak, kalau sistem panen untuk udang Faname ini, sistem panennya seperti apa yang digunakan, yang dipakai? Kalau panen total dengan luasan 600 meter persegi, itu hasilnya terbatas. Tapi kalau menggunakan sistem parsial, kita bisa menggunakan kepadatan lebih tinggi dibanding dengan panen total. Satu contoh yang kita lakukan ini, kita sudah 2 kali parsial dan ini panen totalnya. Kira-kira kalau kita jumlah nanti sekitar 5 ton. Pada usia udang 65 hari mulai dilakukan parsial pertama. Jumlah yang dipanen maksimal 30% dari total udang yang ada di satu kolam. Selang 15 hari setelah panen pertama dilakukan panen kedua. Untuk 1 kali tebar benur bisa dipanen 3 hingga 4 kali dalam 1 siklus tergantung kondisi udang. Setelah 2 siklus menggunakan panen parsial, keuntungan kelompok jauh meningkat, bahkan mencapai 50% dari hasil panen pada umumnya. Berat! Nah, untuk ukuran udang yang sesuai dengan permintaan pasar itu yang seperti apa sih? Yang besar ini untuk kelas ekspor, kalau yang kecil ini untuk kelas lokal. Untuk yang besar ini kita mencapai kira-kira sekitar 90-100 hari. Nah, makanya karena ini nilai ekonomisnya lebih tinggi, kita lebih mengacu pada yang besar. Udang yang ukurannya tidak memenuhi standar tidak ikut ditimbang. Biasanya dibagikan kepada anggota atau dijual dengan harga murah. Udang hanya akan dipanen saat pembeli sudah datang ke tambak, lengkap dengan perlengkapan penyimpanan udang pasca panen. Udang Faname dari kelompok Posdaya Mulyosari berkualitas ekspor dan dikirim ke pasar Eropa atau Amerika melalui distributor di Jakarta. Jangan kemana-mana ya, kita merajut asa.
Harga udang faname mengikuti pasar global. Naik turunnya kurs dolar sangat berpengaruh pada harga jual udang faname di tingkat petani. Untuk saat ini, harga udang faname di tingkat petani mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Budidaya udang faname memang hal baru bagi masyarakat desa Sidomulyo Pacitan, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Padahal, jika dilihat dari letak geografisnya, desa Sidomulyo berhadapan langsung dengan Laut Selatan Jawa. Potensi yang belum dimaksimalkan ini akhirnya menjadi pilihan uji coba Busmetik, akronim dari budidaya udang skala mini empang plastik. Temuan Hairul Rahayu, seorang dosen di Sekolah Perikanan di Serang, Banten. Teknologi Busmetik memang diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang ingin berusaha di bidang tambak. Maklum saja, selama ini usaha tambak identik dengan biaya besar hingga hanya dikuasai segelintir kalangan saja. Lalu apa nih Pak yang membuat Bapak yakin bahwa budidaya udang faname ini ke depannya itu akan berhasil? Melalui pemberdayaan dari Posdaya dan pendampingan dari Sekolah Tinggi Pertanian, Sekolah Tinggi Perikanan di Serang, program ini ternyata bisa berhasil. Tujuan kita awalnya untuk pemberdayaan masyarakat, dan alhamdulillah setelah ada budidaya ini peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berhasil. Lewat bantuan Yayasan Dana Mandiri, 4 buah kolam Busmetik dibuat. Biaya keseluruhannya sekitar Rp500 juta. Satu buah tambak berukuran 20 kali 30 meter atau 600 meter persegi. Nah, selama Bapak beserta kelompok membudidayakan udang faname, kendala apa aja yang sudah pernah dihadapi? Cuaca ekstrim ternyata pengaruhnya besar sekali untuk budidaya. Kalau di sini ini kalau pas panas sekali, kalau pas dingin sekali. Kita pernah rugi hampir ratusan. Itu di siklus ketiga dan siklus kelima. Usai panen perdana, Suryo berinisiatif mengajak anggota kelompoknya untuk belajar lebih dalam lagi tentang teknik budidaya faname ke Serang, Banten selama 15 hari. Pengalaman berharga yang tentunya menambah kepercayaan diri kelompok untuk lebih serius membudidayakan udang faname. Nah, kalau untuk hal yang paling penting yang harus betul-betul diperhatikan dalam proses budidaya udang faname ini itu apa, Pak? Kualitas air, Mbak, karena kualitas air sangat menentukan berhasil tidaknya budidaya ini. Teknologi Busmetik adalah teknologi budidaya udang faname pertama yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Busmetik sendiri memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, kolam yang tidak begitu luas, sehingga pembudidaya mudah dalam memberikan pakan. Teknologi Busmetik bisa diterapkan bagi petambak dengan modal menengah ke bawah. Penggunaan plastik meminimalisir hama dan penyakit yang menyerang udang. Busmetik ramah lingkungan karena lahan dialasi plastik HDPE dengan ketebalan minimal 0,5 mm yang bisa bertahan hingga 15 tahun. Pembuatan tambak dengan sistem Busmetik terbilang mudah. Setelah penggalian tanah setinggi 1,5 meter, plastik dipasang dan dipres. Lalu dibuat biosecurity atau pematang. Kolam pun siap digunakan. Kolam Busmetik diisi air payau dengan ketinggian air sekitar 120 cm. Dan harus dijaga jangan sampai di bawah 80 cm. Kolam air payau kemudian diberi kaporit untuk mensterilisasi kolam. Lalu diaduk menggunakan kincir selama 1 minggu. Sebelum ditebar benur, kolam harus ditambahkan probiotik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan udang nantinya. Soal pemberian pakan tak bisa disepelekan, bahkan harus disusun perjadwalannya secara terinci. Udang faname usia 1 hingga 11 hari hanya diberi pakan pelet tepung selama 4 kali dalam sehari. Selain itu juga diberikan vitamin C sehari sekali untuk kekebalan tubuh udang. Usia 12 hingga 25 hari diberikan pelet dengan ukuran butiran kristal 4 kali sehari.
Saat usia 25 hari hingga 45 hari, pelet dengan volume lebih besar diberikan 5 kali dalam sehari. Biasanya jeda waktu pemberian antara 3 hingga 4 jam saja. Usia di atas 45 hari hingga panen, udang diberikan pelet ukuran besar 5 kali sehari. Vitamin C tetap diberikan. Probiotik pun ditambahkan, paling tidak 2 hari sekali. Untuk mengukur nafsu makan udang, tiap kolam diletakkan jaring kecil bernama anco. Anco berfungsi untuk mengontrol banyak sedikitnya pakan yang habis dilahap oleh udang. Anco ini menjadi penentu takaran pakan yang akan diberikan pada waktu pemberian selanjutnya. Biasanya dari awal menebar benur hingga panen membutuhkan kurang lebih 7 ton pakan untuk 4 kolam produksi. Selain pakan, kalsium juga wajib diberikan pada udang. Kalsium yang digunakan berupa kapur yang dicampur air dari tambak. Nah Pak, tujuan diberikan air kapur ke dalam tambak udang ini untuk apa? Itu gunanya untuk mempercepat proses pengerasan pada udang pada saat udang itu molting. Karena udang itu cenderung kanibal. Jadi pada saat rekannya molting, udang yang lain ada kemungkinan memakan temannya. Jadi agar supaya tidak ada udang itu yang makan temannya, proses pengerasan itu dipercepat dengan menggunakan kalsium. Cairan kalsium biasanya diberikan 2 hari sekali setiap sore hari. Jika kalsium diberikan pada siang hari, akan berdampak merubah warna air kolam dan dapat membunuh plankton dan bakteri yang baik untuk pertumbuhan udang. Kualitas air tambak menjadi hal terpenting dalam budidaya udang faname. Air tambak udang dengan kualitas bagus biasanya berwarna coklat muda atau hijau. Pada saat udang berusia 40 hari hingga menjelang panen, penyedotan kotoran dan penggantian air wajib dilakukan 4 hari sekali. Air dalam kolam tandon juga perlu perlakuan khusus. Air laut yang masuk ke tandon harus dinetralkan terlebih dahulu menggunakan kaporit dan diaduk menggunakan kincir selama 3 hari jika panas matahari sempurna. Biasanya untuk mengetahui air tandon sudah steril dan siap masuk kolam berisi udang, harus diadakan uji coba dengan menggunakan udang yang masih hidup. Jika dalam 1 jam udang di dalam air tandon tidak mati, berarti air tandon sudah steril dan bisa digunakan. Kunci keberhasilan budidaya udang faname juga terletak pada kedisiplinan dalam pengecekan suhu air, salinitas, dan kadar asam basa dalam air tambak. pH normal untuk kelangsungan hidup udang antara 7 hingga 7,5. Jika pH di bawah standar, air kolam harus segera diberi air kapur. Namun, jika pH menunjukkan angka jauh di atas standar, pengurangan air kolam harus segera dilakukan. Kemudian diganti dengan air baru yang didapat dari kolam tandon atau penampungan. Salinitas atau kadar garam dapat diukur menggunakan refraktometer. Cukup teteskan contoh air kolam, kemudian lihat angka yang terdapat dalam refraktometer. Normalnya, kadar garam yang baik untuk pertumbuhan udang faname sekitar 15 hingga 35%. Jika salinitas di bawah 15%, kolam harus segera ditambah air payau. Sedangkan jika terlalu tinggi kadar garamnya, tambahkan air tawar yang telah disterilkan terlebih dahulu. Yang tak kalah penting adalah pengukuran suhu air. Termometer harus selalu menggantung di dalam kolam. Suhu yang dibutuhkan udang faname dalam kolam adalah 28 hingga 31 derajat Celcius. Semua anggota kelompok wajib melakukan pengecekan secara bergantian setiap harinya. Bahkan jika musim hujan tiba, kolam harus selalu dijaga agar kadar air sesuai dengan apa yang dibutuhkan udang. Siswanto yang hanya lulusan sekolah dasar
Awalnya hanya bekerja serabutan saja. Tak pernah terfikir sebelumnya ia bisa menjadi seorang petambak udang. Siswanto yakin dengan adanya usaha budidaya udang Faname kelompok Mulyasari, hidupnya akan berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan apa saja yang sudah Mas rasakan setelah Mas ikut bergabung dengan kelompok untuk membudidayakan udang Faname ini? Ya alhamdulillah sih, kalau buat makan sehari-hari alhamdulillah sekarang bisa cukup. Terus kalau sekarang ya alhamdulillah dikit-dikit ya bisa mulai menabung lah. Teknologi Busmetik memang memudahkan petambak dalam perawatan kolam sesudah panen hingga sebelum tebar benur kembali. Menggunakan sistem Busmetik tidak akan mencemari tanah dan sangat mudah dibersihkan. Penggunaan plastik dalam sistem Busmetik sekilas mirip seperti penggunaan terpal. Namun, jika menggunakan terpal, petambak udang harus bekerja ekstra dalam membersihkan kolam usai panen. Terpal lalu diangkat dan tanah alas terpal harus diberi kapur dulu agar bisa dimanfaatkan kembali. Berbeda dengan Busmetik. Jika plastik sudah bersih dan kering, kolam plastik sudah bisa diisi kembali dengan air dan langsung digunakan untuk memelihara udang kembali. Air bekas tambak tidak boleh langsung dibuang ke sungai. Kelompok Mulyasari mengalirkannya ke kolam limbah untuk diberikan perlakuan khusus sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Kolam ini berfungsi untuk menampung limbah, diendapkan. Setelah diendapkan, kira-kira 3-4 hari baru ikan nila ini kita masukkan. Kalau ikan nila ini hidup, berarti air ini sudah bisa dibuang ke perairan umum. Kolam limbah sengaja dibuat untuk menghindari pencemaran air. Karena air sungai tempat air limbah dibuang juga dikonsumsi warga desa. Budidaya udang Faname yang ramah lingkungan tentunya harus dijadikan pilihan. Nah, setelah seharian belajar budidaya udang Faname dengan teknik Busmetik, boleh dong sekarang kita icip-icip kelezatan udangnya? Apalagi udang termasuk sumber vitamin, mineral, dan protein yang baik untuk tubuh. Mengkonsumsi udang baik untuk jantung kita. Proteinnya mudah diserap tubuh dan cocok untuk menambah massa otot. Udang juga baik sebagai menu diet karena tinggi protein tapi rendah kalori. Sekarang kita akan membuat Yuk, kita belajar mengolah udang Faname bersama Ibu Siti Nur. Nah, sekarang kita akan membuat udang Faname asam manis. Iya, betul. Kita juga nanti akan membuat satenya juga. Tapi satenya sudah kita bumbuin, Mbak. Tinggal nanti kita bakar saja. Biar meresap. Udang yang telah dilumuri garam dan jeruk nipis didiamkan dulu selama 1 jam sebelum akhirnya diproses. Untuk membuat udang asam manis, udang yang telah direndam kemudian digoreng setengah matang. Sementara bumbunya, potong bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, cabai besar, dan nanas. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Masukkan bawang bombay, tomat, saus, kecap, dan air. Masak hingga mendidih. Lalu masukkan udang dan sayurannya. Masak hingga matang dan kuahnya mengental. Nah, kalau yang ini nih, membuat sate udang sih cukup sederhana. Bumbui udang terlebih dahulu. Selanjutnya bakar di atas bara hingga mengeluarkan aroma harum. Voila, jadi deh. Pengelolaan potensi kelautan, terutama berupa usaha tambak udang rakyat di Pacitan, prospeknya memang menjanjikan. Apalagi jika melibatkan teknologi baru yang efektif dan aplikatif. Adanya kelompok Posdaya Mulyasari yang membudidayakan udang Faname dengan teknik Busmetik tentunya menjadi pelopor tambak udang di Pacitan. Semoga saja keberhasilannya mendorong budidaya udang Faname semakin meluas di Pacitan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.